Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Intan Rahayu dari kelas 12 IPS 3 absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan dampak Perang Dunia II pada Jerman dan bersatunya Jerman. Ini bagian penugasan dari mata pelajaran sejarah minat. Ya, di sini yang udah kita dapat lihat ada peta Perang Dunia Kedua, dan saya akan menjelaskan latar belakangnya Jerman. Jerman ini dikenal dengan nama Republik Weimar antara tahun 1119 sampai 1133. Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan sistem semi-presidensial. Republik Weimar menghadapi sejumlah masalah seperti hiperinflasi, ekstremisme politik, terus pertikaian dengan sekutu yang memenangkan Perang Dunia I, dan kegagalan partai-partai yang terpecah belah dalam upaya membentuk koalisi pemerintahan. Kemerosotan parah perekonomian Jerman dimulai setelah Perang Dunia I berakhir, terutama karena harus membayar pampasan perang yang disyaratkan oleh Perjanjian Versailles 1919. Jerman juga membuat partai yang didirikan pada tahun 1120. Partai ini adalah penerus Partai Buruh Jerman yang dibentuk setahun sebelumnya dan menjadi salah satu partai berhaluan makanan jauh dari Jerman. Selanjutnya di sini adalah latar belakang menjadi penyebab Perang Dunia II yang terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari peristiwa Perang Dunia I yang terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Secara umum, alasannya langsung yang menyebabkan terjadinya Perang Dunia II 1939 sampai 1945 dipicu oleh dua faktor, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum yang pertama ada kegagalan liga-liga bangsa, kedua pertentangan paham, ketiga adanya politik mencari sekutu, keempat revenge idea, dan kelima pertentangan paham imperialisme. Sebab khusus terjadinya Perang Dunia Kedua adalah serangan Jerman yang merebut kota Danzig yang terletak di Polandia. Serangan Jerman tersebut menggunakan taktik serangan kilat dan kendaraan lapis baja dengan pengeboman yang efektif. Negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, yang pertama itu ada negara eksis atau poros. Awalnya didirikan berdasarkan konsep poros Roma-Berlin, Pakta Baja, dan kemudian Pakta Tripartit. Kekuatan poros pada prinsipnya bukan aliansi formal. Nama eksis atau poros merujuk pada garis geografis uras antara ibu kota Roma dan Berlin. Tiap kekuatan utamanya terlibat dalam perang atas inisiatif sendiri, seperti Nazi Jerman pada tahun 1939. Italia pada tahun 1140, Jepang pada tahun 1937, melawan Cina, dan pada tahun 1141 melawan Amerika Serikat, dan tidak harus saling membantu. Sedikit sekali kerjasama dalam teknologi, sumber daya, dan perencanaan strategi kerjasama di antara kekuatan-kekuatan utama eksis. Seiring dengan kalahnya Italia, Jerman dan Jepang sepenuhnya berfungsi sebagai kekuatan yang terpisah, masing-masing melakukan perang di wilayah dan kepentingan mereka sendiri. Jerman di Eropa dan Jepang di Pasifik. Yang kedua itu sekutu. Seperti kekuatan poros, sekutu pun bukan sepenuhnya merupakan aliansi yang kohesif. Negara-negara sekutu yang asli yang terikat oleh komitmen mereka terhadap keamanan Polandia, dipimpin oleh Inggris dan Prancis. Jatuhnya Prancis menyisakan Inggris sebagai satu-satunya negara besar di pihak sekutu. Anggota sekutu yang lain adalah negara-negara pesemakmuran Inggris. Pada tahun 1941, setelah Nazi Jerman menyerang Uni Soviet, Inggris menerima Uni Soviet yang beraliran komunis itu dalam aliansi mereka. Alasannya Jerman perlu dilumpuhkan dari sektor timur. Penyebab umum yang pertama ada Perjanjian Versailles. Setelah Perang Dunia I, sekutu yang menang bertemu untuk menentukan masa depan Jerman. Jerman dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Versailles. Jerman harus menerima rasa bersalah atas perang dan membayar pemulihan. Jerman juga kehilangan wilayah dan dilarang memiliki militer yang besar. Beberapa ahli termasuk John Maynard Keynes memperingatkan bahwa Perjanjian Versailles terlalu keras. Mereka memperingatkan bahwa biaya semacam itu akan melumpuhkan ekonomi Jerman karena negara itu tidak mampu membayar untuk reparasi Perang Dunia I, yang pada gilirannya mereka memperingatkan dapat menimbulkan masalah bagi seluruh Eropa. Tidak lama ramalan ini terbukti menjadi kenyataan. Yang kedua ini fasisme. Jerman menuntut balas dendam atas Perjanjian Versailles. Ini adalah kemarahan yang dibangun di atas frustasi karena kalah perang dan kemarahan atas kenaikan tingkat pengangguran. Selama masa ini, Adolf Hitler melihat kesempatan untuk membujuk orang-orang Jerman dengan berjanjinya akan solusi mudah untuk masalah yang dihadapi Republik Weimar. Selama masa ini, iklim politik sudah matang untuk afiliasi dan partai-partai radikal. Salah satu partai yang aktif selama ini adalah Partai Nazi antara tahun 1933 dan 1934. Hitler mengambil kendali atas partai, namun itu tidak lama sebelum dia mengubah pemerintahannya menjadi kediktatoran.
Salah satu strategi diplomatik Hitler adalah membuat tuntutan yang tampaknya tidak masuk akal dan kemudian mengancam perang jika tuntutan ini tidak dipenuhi. Hitler mengabaikan perjanjian Versailles dan sangat memperluas jumlah pasukan Jerman. Penyebab khususnya Jerman menginvasi Polandia pada 1 September 1939. 2 minggu kemudian Uni Soviet mengikutinya. Ini dilihat sebagai titik utama di mana Perang Dunia II dimulai. Setelah serangan Jerman, Prancis dan Inggris keduanya menyatakan perang terhadap Jerman. Jalannya perang sebelum dimulai dalam skala besar yaitu melalui invasi Jerman dan Uni Soviet ke Polandia pada tahun 1939. Perang besar kedua itu didahului aksi pendudukan dan aneksasi pada tahun 1936. Hitler memerintahkan pasukan Jerman memasuki Rhineland, yaitu wilayah Jerman yang berbatasan dengan Prancis, sesungguhnya adalah zona demilitarisasi. Sesuai ketetapan perjanjian Versailles, maka langkah Hitler menduduki Rhineland dinilai provokatif. Hitler juga membuat 2 aliansi penting selama 1936 berupa aliansi militer penuh. Yang pertama adalah Pakta Poros Roma-Berlin pada Mei 1936 yang menandai persekutuan antara Jerman Hitler dan pemerintahan fasis Italia Mussolini. Dan yang kedua disebut Pakta Anti-Komintern pada 25 November 1936 yang menandai persekutuan antara Jerman dan Jepang. Pakta Anti-Komintern secara umum merupakan perlawanan terhadap komunis internasional dan secara khusus terhadap Uni Soviet. Pada tahun 1936 pula Mussolini dari Italia menaklukkan Ethiopia 1935 sampai 1936. Pada tahun 1937 Jepang menginvasi Cina dari tahun 1936 sampai 1939. Perang saudara di Spanyol berkecamuk di mana Jerman dan Italia membantu rezim fasis Francisco Franco untuk meraih kemenangan. Langkah berikut Hitler adalah mengambil kembali wilayah yang telah lepas dari Jerman berdasarkan perjanjian Versailles seperti pada Maret 1938. Jerman masuk ke Austria dan memaksa segera diadakan pemungutan suara bagian yang milih Austria sebagai bagian dari Jerman. Hitler tidak menepati perjanjian Munich. Ia kemudian menginvasi wilayah Cekoslovakia September 1938. Kronologi perang ini terjadi di beberapa wilayah seperti Afrika Utara, Eropa Barat dan Timur, serta Asia Pasifik. Kedua blok tersebut saling berebut negara koloni untuk dikuasai. Awalnya Jerman yang dipimpin Hitler menyerang wilayah Polandia pada 1 September 1939 dan menyatakan perang besar. Lalu mereka juga menandatangani Prancis sampai akhirnya menguasai wilayah tersebut. Gak berhenti di situ, Jerman juga ikut menyerang Mesir yang merupakan negara koloni Inggris agar seluruh negara di Asia mampu ia kuasai. Tapi nyatanya Jerman kalah dan tidak mampu merebut Mesir. Dampak Perang Dunia Kedua, yang pertama itu banyak penduduk Jerman menjadi korban perang. Kedua, kota-kota di Jerman hancur dibom oleh sekutu. Ketiga, Jerman kehilangan wilayah di timur Sungai Oder dan Niese ke Polandia dan Uni Soviet. Keempat, penduduk etnis Jerman dari wilayah timur ini diusir. Kelima, Jerman dipecah menjadi 2 negara, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. Keenam, Jerman harus membayar ganti rugi ke negara yang diserang. Ketujuh, para penjahat perang Jerman diadili dalam persidangan Nuremberg. Ke-8, partai Nazi dibubarkan dan dilakukan denazifikasi. Penjarahannya Jerman ini terjadi beberapa hari setelah pemimpin Nazi Adolf Hitler bunuh diri di Berlin yang disusul menyerahnya kota Berlin setelah diserang pasukan Uni Soviet. Pengumuman menyerah ini disampaikan oleh Kementerian Informasi Jerman bahwa pihaknya akan mengakhiri pertempuran di London, Washington, dan Moskow. Dokumen perdamaian atas menyerahnya Jerman ditandatangani Komandan Sekutu Jenderal Bedel Smith dari Amerika Serikat, Jenderal Ivan Susloparov dari Rusia, dan Jenderal Francois Seves dari Prancis. Kemudian Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin, dan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman sepakat untuk mengumumkan bersama bahwa Perang Dunia II di Eropa berakhir pada keesokan harinya. Sejak saat itu, tentara Nazi Jerman mulai hengkang dari zona invasi mereka seperti di Norwegia, Belanda, dan Denmark. Ya, itu tadi penjelasan tentang Perang Dunia Kedua. Kesan saya diajarkan Bu Milka adalah menyenangkan. Materi yang seru dibahas sama Bu Milka menurut saya tentang Perang Dunia. Penjelasan dari Bu Milka sangat jelas dan mudah dipahami oleh saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.